sangat relevan lah. Kami minta dari Pak Rektor ini untuk memberikan peran-peran yang strategis ke depan terhadap lembaga ini. Saya kira yang tidak hanya kemudian dianggap tidak ada peran misalnya, ini yang harus juga kita lakukan. Ya, tentunya besar perannya, peran sebagai wasit langsung itu, dan saya tahu persis. Kalau ya dari pemilu ke pemilu, alhamdulillah lah kondisivitas Bangka Belitung ini kan terjaga karena memang koordinasi baik. Nah tadi terkait literasi pemilu ke pemiluan, memang ini dibutuhkan peran maksimal dari perguruan tinggi. Sama kita betul, masyarakat itu betul. Jadi supaya apalagi kepada pemilih pemula dan Gen Z ini kan, betul. Nah, ini jadi kadang-kadang orang ini kan semacam acuh tak acuh dengan lah. Sepakat. Pemimpin siapapun pemimpin cemnilah kita. Nah itu ada yang itu kan yang kadang-kadang di masyarakat itu yang siapapun yang terpilih. Cemnilah kita nasib kita. Kita nasib kita gini, gini. Itu yang harus kita ini harus kita jawab tuh. Salah satunya memang tadi Pak, betul, peningkatan literasi masyarakat itu agar bahwa dia sadar, jangan apatis saja terhadap pemilu. Bahwa apa yang dipilih hari ini itu dilihat ke depan itu kita bisa dapat apa. Jangan pikir hari ini saya dapat apa dulu. Betul. Itu yang masih perlu menjadi tantangan kita bersama ya. Termasuk perguruan tinggi itu. Kami pun perguruan tinggi tentunya secara di universitas ketika ada sosialisasi maupun dalam kelas-kelas kita sampaikan dalam pemilu kemarin, kita tidak mengarahkan calon-calon yang dipilih, tapi yang dipilih kami menyadarkan bahwa kepada visi misi, tolong ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Kenapa daerah ini kaya sumber daya alamnya, tetapi perlu dikelola oleh orang yang benar-benar punya visi pembangunan agar yang meningkat kan gitu kan. Ya, kita punya sumber daya baik alam maupun manusia bisa terperhatikan, itu yang kita sampaikan. Tapi tidak mengarahkan calon-calon. Nah, terkait dengan peran kami, satu sisi juga agar sama frekuensinya, yang agar tidak bawa seluruh KPU dan sebagainya disalahkan angkanya. Kami punya lembaga survei, survei kemarin. Dan itu kami sendiri yang membayar, tidak ada yang bayar di belakang, tidak ada. Agar apa tujuannya? Memang independen ya. Independen. Dan kami bisa pastikan itu independen. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar jangan sampai disetting gitu hasilnya. Nah, sehingga dengan ada hasil yang kami rilis juga berbarengan dengan lembaga survei yang independen, dan kami punya resource untuk itu. Hasilnya tidak jauh beda. Kalau error kan biasa, karena dalam survei itu pasti ada errornya. Dan kami di Fakultas Sains dan Informatika itu, Pak Dekannya Pak Dipo itu luar biasa. Dia punya kualifikasi di situ, S1, S2, S3-nya statistik. Dan terbiasa survei, dan alhamdulillah hasilnya pun tidak hanya media lokal tapi media nasional juga menggunakan hasil itu sebagai referensi untuk menjadikan dasar. Kami terima kasih juga. Dan itu menunjukkan bahwa kami perguruan tinggi bisa berperan rupanya di situ. Itu yang menjadi hal yang penting juga. Alhamdulillah, jadi memang apa yang dilakukan oleh Pak Rektor dan jajaran ini kan sangat membantu kita juga agar tidak terjadi persoalan-persoalan di publik. Kita kan khawatir kalau misalnya sesuatu akan menimbulkan persoalan-persoalan kan kalau tidak dikoordinasikan. Alhamdulillah kemarin kita juga terima kasih, dan tentu ada berapa kali sosialisasi juga dilakukan di Pertiba ketika Pilgub ya, pemilihan gubernur kemarin, dan pemilihan legislatif Pak Yau ya. Jadi kita sangat berterima kasih lah. Tentu ke depan hal-hal lain ini juga karena tantangan demokrasi kita ke depan dari
Karena kalau kita bicara Bawaslu ini kan penegakan hukum pemilu. Penegakan hukumnya. Pelanggaran pemilu harus wasit utama di lapangan tuh. Harus kita hindari kan. Betul. Jadi kita cegah sama-sama pelanggaran pemilu. Money politik kita cegah, bila perlu ditiadakan. Walaupun kata orang dalam tanda kutip kan payah kalau kayaknya mustahil itu. Kan itu. Tapi kita harus dobrak paradigma ini. Betul. Maka cara menggerusnya dengan ini pendidikan literasi politik masyarakat kita. Literasi politik masyarakat itu menjadi hal penting. Terutama yang intelektual muda ini. Sehingga setidaknya jangan semakin meningkat terusnya tren politik uang ya kan menurun. Nah, itu jadi keberhasilan kita tuh. Memang terkait begitu canggihnya teknologi informasi juga kan, ini kan bisa jadi pelanggaran-pelanggaran itu lebih canggih lagi dilakukan oleh peserta kan, melalui teknologi dan informasi yang dilakukan oleh terutama tadi yang Pak Rektor sampaikan, kemudian penyebaran hoax yang itu belum tentu kebenaran. Nah, itu jadi catatan besar. Kemudian fitnah di mana-mana. Sepakat. Kan media sosial ini ya tidak bisa kita tidak bisa kita rem. Cuman kita bisa tadi saya sampaikan yang masih perlu kita tingkatkan adalah cara mengkonternya itu. Itu yang paling penting. Nah, memang disinformasi seperti itu kan bisa menurunkan kepercayaan publik. Kepada penyelenggara khususnya, seolah penyelenggara nanti pasti disalahkan terkait itu. Padahal kan yang derasnya informasi itu dari berbagai macam bagian, kita tidak tahu apakah tim A, tim B dan sebagainya, kita tidak tahu. Nah, akhirnya kan kita saling menyalahkan. Nah, disinformasi ini kan bisa menurunkan kepercayaan publik terkait dengan kualitas pemilu kita. Nah, itu yang menjadi tantangan kita masih ke depan. Dan saya rasa walaupun Pak ini kan sama, daerah lain juga sama ini. Ya kita daerah lain setidaknya kita punya semacam formula lah, pelan-pelan bisa menurunkan itu. Bubble itu ke depan bisa jadi contoh setidaknya kan gitu. Nah, dengan kolaborasi masyarakat termasuk media nih. Saya berterima kasih kepada media yang luar biasa juga kemarin. Media yang mainstream ya, yang baik di lokal maupun pusat, nasional ya. Itu partisipasinya juga luar biasa saya rasa. Tidak mengarahkan pada siapa-siapa atau sebagainya itu tentunya kawan-kawan dari penyelenggara inilah, pengawas inilah yang mengkoordinasikan itu kan. Mengingatkan itu. Kami terima kasih juga lah. Kenapa? Kalau media kita yang tentunya frekuensinya itu ataupun izinnya itu sudah punya negara kan, milik publik, kalau sudah terkontaminasi itu kan bahaya juga kan. Kita mau percaya kepada siapa lagi kan itu ya. Nah, itu kami terima kasih juga lah, karena media juga luar biasa. Kami juga ketika merilis, kami undang juga media-media, koran-koran lokal kita yang bisa menyebarkan informasi itu. Itu menjadi tantangan kita. Nah, kemudian tantangan kita Pak Komisioner dan Pak Kabag ke depan memang literasi politik masyarakat inilah yang harus menjadi PR bersama kita. Saya berharap juga sosialisasi ataupun penyadaran itu tidak cuma ketika dekat pemilu. Betul. Nah, cuman nanti diminta juga ada anggaran ke negara agar sosialisasi ini berjalan terus. Betul. Ya, jangan nanti kita masalah klasik tersebut kita mengatakan politik, money politik, tetapi ya di akhir-akhir kan tidak pas gitu kan, tidak pas juga. Tapi kalau continue sudah dilakukan sebelum, nah seharusnya sekarang sudah mulai berjalan gitu kan. Nah, terima kasihlah sudah dikunjungi ini, setidaknya kita bisa menyadarkan, memulai itu, dan itu harus masif kita ngelawan itu. Bagaimana agar kontinuitas nanti Pak Kabag bisa mengajukan anggaran untuk kawan-kawan ini bisa sosialisasi terus terjun. Nah, saya berharap juga proses ini kan tidak hanya dekat-dekat pemilu, kawan-kawan tuh bisa bergerak terus dan memang harus punya anggaran yang terukur untuk bisa mensosialisasikan kepada komunitas. Karena kan kedekatan itu kan pada komunitas-komunitas. Apakah komunitas tokoh masyarakat perlu kita sosialisasikan kepada mereka. Kemudian etnisitas, ya kan? Kita masuk ke mereka, masuk. Nah, tapi saya tertarik tadi di bagian literasi gitu. Fokus tadi di literasi dan juga memang jadi pokok utama daripada adanya kampus kan memang harus menyediakan banyak literasi jadi wadah bagi masyarakat untuk cerdas melalui literasi. Nah, memang program kami ketika memang tahapan ini memang
salah satunya itu adalah edukasi dan sosialisasi. Maka ditekankan kalau di bagian hukum itu edukasi ya. Sosialisasi lebih kepada bagian pengawasan, tapi sampai sisa nyawa juga lah. Iya. Nah, jadi mungkin kalau menurut Pak Rektor, kira-kira bagaimana cara kita meningkatkan literasi masyarakat ini secara lebih intens gitu. Tadi sudah dibilang, sudah disebut juga kolaborasi. Nah, kira-kira ke depan seperti apa yang bisa kita lakukan secara konkret? Mungkin bisa dipadukan juga hasil riset kemarin, Pak. Riset kemarin kan kira-kira gimana kekurangan daripada pemilu ini pelaksanaannya? Apakah memang murni ada di literasi masyarakat? Jadi literasi masyarakat harus, tapi juga ternyata kayaknya pimpinan-pimpinan partai politik juga harus sepakat. Nah, saya mau menjawab terkait dengan itulah. Pendekatan seperti apa yang bisa kita lakukan ke kalau masyarakat sudah jelas kita memberikan, tapi tantangannya pasti akan berbeda. Betul. Kita edukasi ke masyarakat dengan kita edukasikan ke partai politik yang merupakan kendaraan pemilu ini, itu pasti akan berbeda. Nah, menurut Pak Rektor, kira-kira pendekatan seperti apa yang bisa kita lakukan di dua belah pihak itu? Ya, memang produk dari calon-calon kita itu masih dari partai ya, mungkin dan juga kalau calon perseorangan kayaknya masih sedikit walaupun ada di kita kemarin. Memang rekrutmen calon ini menjadi satu faktor yang penting. Dan ini sebenarnya kalau partai-partai besar saya lihat mereka sudah melakukan yang namanya edukasi ataupun ada kelas-kelas itu kemeluaran kepartaian di ini ya. Kita yang jadi narasumber juga ya sebenarnya. Dan itu yang harus diperbanyak juga dari sisi internalnya, karena memang sumber dari calon ini kan berada di partai. Nah, kita berharap partai ini juga berpikir ke masih masalah kita utamanya mahalnya biaya pemilu mahal. Jadi seolah yang bisa berkontestasi adalah orang-orang yang isi tasnya, gitu kan? Nah, dia punya isi tas yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain, sehingga harusnya integritas, bukan hanya isi tas, benar, isi tas. Nah, ini yang masih menjadi ini. Dan kalau kita melihat juga kan rekrutmennya itu kan kadang-kadang yang menjelang pencalonan, pendaftaran pencalonan, dia kan masuk dari berbagai ini, bukan kader-kader, intinya mereka bukan kader yang sudah dididik. Kadang-kadang tuh kader-kader juga punya keterbatasan terkait dengan integritas tadi. Walaupun integritasnya kita nggak ragukan, karena memang mereka sudah berkarya di situ. Gitu. Dan orang-orang yang mengurus organisasi ini kan nggak banyak. Memang mengurus orang kan, Nah, tapi kan mereka punya integritas, saya katakan. Tapi kan kadang-kadang belum betul isi tasnya. Nah, kadang-kadang ketika calonnya sudah, yang dari luar masuk, yang tiba-tiba yang kita nggak tahu punya kepentingan apa, ataukah memang mau aktualisasi diri saja. Nah, ini menjadi faktor penting dalam rekrutmen kader-kader yang mau diorbitkan untuk itu dari calon partai sendiri. Yang kedua tadi biaya politik kita masih tinggi. Maksudnya selain dari integritas itu masalah proses itu yang kadang-kadang ya sudah pokoknya yang penting kita jadi pemenang pemilu. Nggak harus seperti itu. Maksudnya juga partai juga saya berharap juga nanti kalau partai tidak bekerjanya di akhir-akhir, di menjelang proses pemilunya. Tetapi memang kayak tadi sosialisasi dari awal ini pentingnya pemilu yang sehat dan sebagainya. Karena kan kalau calon yang terpilih kan ada juga biaya yang dikeluarkan negara untuk edukasi sosialisasi yang dikembalikan kepada konstituennya. Nah, itu kan bisa dijadikan sumber untuk melakukan sosialisasi. Itu yang dari sisi pengelolaan partainya, rekrutmennya. Yang kedua tadi dari sisi media tentunya juga memang media massa lokal dan nasional juga harus berperan ini mensosialisasikan terkait dengan hal-hal yang baik menjadi demokrasi sehat itu. Yang ketiga faktor masyarakat sipil termasuk kampus tadi mensosialisasikan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Ini menjadi PR kita bersama. Kalau semuanya diserahkan kepada penyelenggara pengawas, ya nggak mungkin lah. Ya kan karena proses yang di sini sudah kacau, sudah belum maksimal, diserahkan pada penyelenggara. Akhirnya diserahkan penyelenggara atau pengawas itu yang jadi masalah kita. Padahal hulunya masalah. Benar.
Ya kita melihat bahwa kita ribut di sini keruh airnya. Keruh. Yang disalahkan kan sampai dulu itu kan. Yang dulunya pengawas kan. Ini sudah rekrutmennya sudah penuh ini. Enggak, kalau sudah keruh di hulunya, hilirnya pasti ngalir. Nah, bagaimana kita sama-sama walaupun tidak penuh, bersih ataupun jernih, ya kita pelan-pelan menjadikan dari hulunya sehingga hilirnya ini, sehingga tidak ada proses yang. Nah, kalau ini semua transparan, ya berintegritas dan juga tentunya dikemas dalam aturan-aturan legal yang bagus, saya rasa kondisi ideal itu bisa tercapai, kondisi bisa biasa ya. Terakhir mungkin Pak Rektor bisa disampaikan lah apa untuk perbaikan pemilu kita ke pilkada ke depan ini, apa kira-kira dari sistem, apakah dari rekrutmen penyelenggara, kemudian terkait kinerja untuk pemilu ke depan nih, supaya kita semua bisa, terutama kami lah penyelenggara ini bisa melakukan perbaikan-perbaikan secara internal. Apalagi Bawaslu tepat 9 April kemarin ya. Iya, 9 April itu kan 18 tahun. Jadi ini umur yang cukup matang, tapi cukup muda lah dibanding KPU kan. Kalau KPU kan sudah lama. Nah ini kan di provinsi ini baru tahun 2012 ini menjadi lembaga yang permanen, yang ad hoc lagi ya. Kalau dulu kan Panwaslu 1 tahun. Nah, dari 2012 baru 5 tahun dilakukan rekrutmen 5 tahun. Kalau dulu sekretariat kita kan tidak permanen sekarang. Sekretariat kita alhamdulillah sudah semuanya dari Bawaslu, organik dari Bawaslu. Nah, saya kira sangat relevan lah kami minta dari Pak Rektor ini untuk memberikan peran-peran yang strategis ke depan terhadap lembaga ini. Saya kira yang tidak hanya kemudian dianggap tidak ada peran misalnya, ini yang harus juga kita lakukan. Ya tentunya besar perannya, peran sebagai wasit langsung itu, dan saya tahu persis bukan karena ada teman saya bicara dengan Bawaslu. Ya kawan-kawan ketika proses itu tidak tidur dan sebagainya, dan intensitas yang tinggi, dan tentunya itu sangat luar biasa, harus kita apresiasi. Dan juga menjaga kondusivitas itu tidak mudah ya, sebagai wasit yang di lapangan langsung itu tidak mudah. Nah, setidaknya 3 hal kalau kita melihat pemilu itu berkualitas itu. Yang pertama adalah partisipasi pemilih yang rasional ya, yang tentunya diperlukan edukasi yang luar biasa dan terus menerus itu. Yang kedua adalah transparansi proses. Transparansi proses ini dimulai dari partainya, kemudian proses-proses yang di penyelenggara KPU dan sebagainya itu, agar orang dia dikalahkan itu betul-betul dia karena dia sadar dengan prosesnya yang sudah transparan. Itu yang pemilu berkualitas. Yang ketiga adalah integritas dari penyelenggara. Ini yang menjadi penting. Nah, hari ini juga tentunya kawan-kawan juga dihadapkan dengan itu ya. Bawaslu itu dengan integritas itu selalu saja yang dipertanyakan. Karena tadi kan kalau kita melihat kan, kalau saya satu sisi melihatnya tidak hanya pada proses akhir, tapi proses yang tadi yang saya katakan dari mulut ke hilirnya, dan kita tuh minta dia berintegritas itu sangat sulit. Nah, sebelum semua hal itu dibenahi dari dulu, baru nanti kita bicara integritas yang betul-betul harus maksimal. Kita bisa lihat dari kacamata hukum maupun proses demokrasinya. Itu yang saya rasa menjadi PR bersama. Nah, bagaimana kita menjaga partisipasi publik yang rasional, yang kedua proses yang transparan, dan 3 terkait dengan integritas dari penyelenggara. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Inilah mungkin yang saya rasa menjadi faktor yang penting agar demokrasi lokal kita dan nasional juga bisa berjalan maksimal ya. Nah, kalau tadi memang catatan kritisnya memang Bangka Belitung, khususnya kita bicara Bangka Belitung. Kami apresiasi yang sudah penyelenggara lakukan untuk menyelenggarakan pemilu, bahkan kemarin sampai pemilu kada itu berapa kali ya diulang, dan itu kedewasaan politik kita sudah bagus. Sudah bagus, itu harus kita apresiasi.
yang ini tidak sama dengan daerah bahkan menjadi contoh kemarin kan. Jadi apa namanya? Karena ada 2 kali ya. Ada 2 kali itu. Bangka dengan Pangkal Pinang. Bangka dengan Pangkal Pinang, dan ada juga kita yang ketika di Kalimantan yang sama-sama independen. Kenapa ini? Dia tanya salah satu bupati yang juga menjadi mitra kita dalam survei itu. Tanya kenapa kalian di daerah kalian sendiri nggak bisa sampaikan. Nah itulah kami sampaikan, kedewasaan politik Bangka Belitung itu harus kita apresiasi. Dan ini, kedewasaan itu membuat Bangka Belitung disorot secara nasional tentunya. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang satu sisi membanggakan bagi kita bahwa memang bisa menghadirkan demokrasi lokal yang berkualitas. Nah, tapi tantangan kita tadi hal-hal ini. Bagaimana pemilih ke depan tidak hanya sekedar melihat figur dan juga tidak hanya melihat kedekatan sosial, tetapi juga rasional yang harus dibangun secara bersama-sama. Dan kami tentunya perguruan tinggi punya tanggung jawab besar juga, karena memang intelektual ada di sini, anak-anak itu yang akan menjadi kader-kader kita ke depan, gitu ya. Dan kader itu tentunya kalau kita kolaborasi bersama-sama akan bisa. Saya ada komitmen seperti tadi saya sampaikan. Jangan bikin apa namanya segan atau anggaran sebagainya itu menunjukkan itu, termasuk tadi yang hal-hal yang tidak perlu anggaran besar, kirimkan misalnya yang sudah tahu memperkatakan, saya sampaikan riset-riset yang bisa dilakukan terkait ini, kami akan sampaikan pada dekan-dekan dan bisa jadikan tugas akhir yang apakah skripsi maupun tesis dan atau jurnal yang bisa dilihat lebih banyak orang, dan itu lebih bisa membuat akuntabilitas dari penyelenggaraan pemilu kita, demokrasi lokal kita bisa lebih sehat. Itu saya rasa Pak Ketua, dan kami apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara hari ini untuk menghadirkan demokrasi lokal yang sehat di kita ya, di Bangka Belitung ya, dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan ini bisa berpartisipasi secara nasional. Saya berharap seperti itu ya. Siap, amin. Terima kasih Pak Rektor. Dan terasa masih satu sisi masih layak kawan-kawan ini diberikan kesempatan untuk ke depan. Kalau sudah diucapkan Pak Rektor, wah bisa.